Fakta ini semakin janggal mengingat kamar kosnya memakai kunci otomatis atau smart lock, sebuah sistem keamanan yang membatasi akses untuk masuk. Diplomat Kemlu yang tewas rencana mau pindah ke Eropa. Anak-anaknya sudah pamit di sekolah. Kasihan banget ya Allah, anak-anaknya masih pada kecil. Bagaimana jendela kamar korban ini dibuka begitu mudah oleh petugas ataupun penjaga kos dan temannya ketika mencoba mencari tahu apa yang telah terjadi di dalam kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Mojib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Amin. Jadi kali ini kita akan bahas sesuatu yang cukup berat, cukup menyayat hati, dan bikin kita merenung dalam-dalam. Yaitu tentang kematian seorang diplomat muda yang baru-baru ini viral dan jadi sorotan banyak pihak. Dan ternyata pelakunya orang terdekat. Allahu Akbar, bener-bener gak nyangka. Jadi teman-teman, mari kita bahas dengan tenang, penuh rasa hormat, dan tentunya dengan hati yang terbuka. Semoga dari tragedi ini ada hikmah yang bisa kita petik bersama. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai videonya. Let's go! Baru-baru ini ada sebuah video yang beredar, di mana video ini diambil dari ponsel pemilik kos-kosan tempat Arya Daru ditemukan meninggal misterius di kamar kos-kosannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Hal kejanggalan apa saja yang bisa kita temukan dari video yang beredar ini? Mari kita tonton bersama. Yang merekam upaya penjaga indekos membongkar jendela dan pintu kamar yang dihuni oleh diplomat Kemlu. Video ini memperlihatkan Siswanto, ini merupakan penjaga kos-kosan tempat Arya Daru tinggal, mencoba untuk membuka pintu kamar. Kemudian dia mengambil sesuatu benda dari kantongnya dan diketahui benda tersebut adalah kartu akses. Terlihat penjaga kos-kosan ini masih berusaha untuk mengetok sampai pada akhirnya ia menggunakan alat bantu obeng untuk membuka dari bagian jendela kamar Arya Daru tinggal. Ada sesuatu hal yang mengganjal di bagian gorden. Salah satu gorden ini terlihat bergerak dari arah dalam kamar Arya Daru tinggal. Menurut kalian, apakah ini kebetulan angin atau apakah ada orang lain yang sudah berada di dalam kamar Arya Daru? Kematian diplomat Kementerian Luar Negeri masih banyak ninggalin tanda tanya. Nggak masuk akal aja gitu kematiannya dalam keadaan wajah dilakban. Terus katanya banyak tuh ditemuin obat-obatan. Kalau ternyata emang beneran bunuh diri, kok pakai cara seribet itu? Apalagi sebelum kejadian korban sempet-sempetnya pesen makanan online. Biasanya kalau orang mau bunuh diri, ya resah, boro-boro lapar mau makan. Ya ini sih menurut gue saatnya netizen Indonesia mengeluarkan kemampuan tingkat dewa, kemampuan keponya. Biasanya paling jago kalau main detektif-detektifan. Kira-kira kenapa dan siapa dibalik kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya? Ini kabar diplomat yang ini nih ya, si diplomat muda dari Kemenlu yang namanya Arya Daru Pengayunan. Udah pernah dengar belum yang ini nih? Mungkin udah banyak yang dengar juga. Cuman kalau aku ngeliat ya, parah sih. Diplomat ini ya, dia itu ditemuin meninggal di kamar kosnya di Menteng, Jakarta. Yang bikin heboh itu kepalanya tuh yang dililit lakban. Tapi anehnya nggak ada tanda-tanda kekerasan. Tapi ketika kejadian seperti Daru, baru dia terkaget-kaget dan langsung akan tentunya berdampak secara psikologis gitu. Misalnya, wah ini jangan-jangan ini dikaitkan karena almarhum Daru ini baru menangani beberapa kasus misalnya, sehingga bisa juga apakah ada yang ancaman langsung, kan kita sedang menunggu hasil dari kesimpulan tempat tersebut. Tapi kenapa Mas Arya kok tidak tahu? Dan bagaimana cara masuknya? Ini sangat membingungkan kita semua ya. Coba kita tarik lagi, orang itu sembunyi di mana? Oke. Sepertinya orang tersebut menunggu memang sebelum Mas Arya masuk, ya. Dan orang ini ada di atas menunggu. Tapi kenapa penjaga tidak bisa atau tidak melihat? Ataukah ditunggu pas lengahnya? Bisa jadi kan? Karena menurut yang kita dengarkan desas-desusnya atau beritanya, tempat di mana Mas Arya itu kos, di situ sangat ketat.
Ya, kenapa orang ini bisa menunggu, bisa masuk ke dalam? Apakah orang tersebut mencari lengahnya si penjaga? Bisa jadi iya. Aduh, coba kita lihat lagi. Apakah orang atau pelaku yang membawa plakban itu adalah orang yang di sekitar ya, maksudnya di lingkungan tersebut, atau orang luar? Orang luar itu berarti orang jauh ya. Apakah orang di dekat situ? Kita cari tahu lagi. Oke. Apakah dia orang luar? Dia orang luar. Ya, dia orang luar. Tapi dia energinya di sini memang orang ini menunggu. Apakah pelaku tersebut sudah mengamati situasi dan kondisi di tempat tersebut atau tempat kosnya Mas Arya? Jadi dia mengetahui, kayak dia tahu keluar masuknya orang, dia tahu bagaimana penjaganya, mungkin jam segini penjaganya kemana, atau something like that. Apakah orang itu sudah mengintai sebelum kematian Mas Arya tersebut? Oke, Two of Swords. Apa yang hendak dikatakan di sini? Queen of Swords. Iya. Jadi orang ini dia sudah mempersiapkan semuanya ya. Dia mempersiapkan semuanya selama lebih kurang 2 mingguan. 2 mingguan dia mengamati kondisi tersebut. Ya, dan akhirnya 7 hari sebelum meninggalnya Mas Arya, itu benar-benar kayak si pelaku ini menyusun sebuah strategi. Diplomat Kemlu yang tewas rencana mau pindah ke Eropa. Anak-anaknya sudah pamit di sekolah. Kasihan banget ya Allah. Anak-anaknya masih pada kecil. Kasihan keluarganya. Padahal beliau itu orang baik loh. Bisa dilihat dari wajahnya juga. Orang jujur. Tega banget sih orang-orang sekarang. Nyawa udah kayak gak ada harganya. Mudah-mudahan anak-anaknya sehat, keluarganya ikhlas gitu. Dan istrinya juga diberi kekuatan. Amin. Misteri lakban di kepala diplomat Arya Daru dibungkam mafia TPPO atau ada skenario lain. Sebuah teka-teki kelam sedang menyelimuti Kementerian Luar Negeri atau Kemlu dan publik Indonesia. Diplomat ahli muda Arya Daru Pangayunan, sosok yang dikenal berintegritas dan berdedikasi pada perlindungan WNI, ditemukan tewas. Parahnya, Arya Daru ditemukan tewas dalam kondisi yang mengerikan di kamar kosnya di kawasan Elit Menteng, Jakarta Pusat pada 8 Juli lalu. Kematiannya dengan kepala terlilit lakban membuka kotak Pandora spekulasi yang mengarah pada jaringan kejahatan paling berbahaya sindikat tindak pidana perdagangan orang TPPO. Pada tahap awal penyelidikan oleh Polsek Menteng tampak menemui jalan buntu yang membingungkan. Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi mengungkap tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Fakta ini semakin janggal mengingat kamar kosnya memakai kunci otomatis atau smart lock, sebuah sistem keamanan yang membatasi akses untuk masuk. Namun mengingat keanehan kasus ini, penyelidikan dengan cepat diambil alih oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Metro Jaya. Hal ini menandakan adanya dugaan kuat tindak pidana serius. Lantas siapakah Arya Daru? Jauh dari citra diplomat yang hanya bekerja di balik meja, ia adalah seorang praktisi lapangan. Setahun sebelum kematiannya, dalam sebuah tulisan pada tanggal 31 Juli 2023, Arya dengan bangga menceritakan misinya memimpin pemulangan 7 anak pekerja migran Indonesia overstay atau PMIO dari Taiwan. Kami tidak ingin anak di hari H pemulangan merasa tidak nyaman dan merasa diculik oleh orang-orang yang belum mereka kenal, tulis Arya. Ia juga menjelaskan bagaimana timnya membangun ikatan bonding dengan membawa anak-anak itu rekreasi demi meninggalkan memori indah tentang Taipei
selesai sebelum mereka kembali ke tanah air. Tulisan ini kini menjadi wasiat digital yang menunjukkan betapa besar kepedulian diplomat Daru Arya. Dedikasi inilah yang membuat publik dan keluarga menolak percaya kematiannya adalah peristiwa biasa. Di tengah kebisuan awal, keponakan Arya, Aryanaya KW, menyalakan api perjuangan di media sosial X dengan tagar Justice for Daru. Saya berharap pelaku dari kasus ini secepatnya tertangkap. We will pass this truck until the truth is revealed. Tweetnya mengajak publik mengawal kasus ini hingga tuntas. Bagaimana jendela kamar korban ini dibuka begitu mudah oleh petugas ataupun penjaga kos dan temannya ketika mencoba mencari tahu apa yang telah terjadi di dalam kamar. Nah, ini pertanyaan yang paling sering muncul di sosial media, dan saya rasa ini pertanyaan yang wajar saja muncul karena bagi teman-teman yang sudah menonton CCTV-nya, terlihat begitu mudah bagi kedua orang tersebut untuk membuka jendela kamar dengan menggunakan alat yang kita lihat seperti alat untuk mencongkel, tapi tidak terlihat sulit, terlihat begitu mudah. Nah, coba kita bayangkan misalnya, atau mungkin ada kalian yang pernah punya pengalaman, ada teman yang terkunci di dalam kamar, kemudian pintu jendela misalnya ataupun pintu kamar itu terkunci, maka hal yang paling mungkin terjadi adalah kita akan mencoba mencongkelnya dengan sekuat mungkin, lalu akan ada bagian-bagian jendela yang rusak. Itu pertama. Atau yang kedua, anggaplah ini dia dianggap atau diasumsikan tidak dikunci gitu kan. Nah, tapi rasanya agak susah berterima dengan akal sehat karena mereka menggunakan alat untuk mencungkil gitu. Berarti asumsi saya ini memang jendela ini terkunci gitu. Anggaplah dia menggunakan kunci grendel yang kecil, masih juga tidak akan semudah yang terlihat di CCTV. Perlu perjuangan lebih atau waktu yang mungkin agak sedikit lama untuk membukanya. Bahkan seperti yang saya sampaikan tadi, bisa merusak jendela itu sendiri. Atau mungkin cara yang paling lazim yang biasa digunakan adalah dengan cara membongkar engsel jendelanya. Itu yang paling mungkin, karena tidak mudah membuka daun jendela ataupun daun pintu yang terkunci dari dalam kalau memang nggak tahu ya. Memang ini akan wajar dipertanyakan. Nah, disclaimer, saya tidak menuduh siapapun, tapi ketika muncul pertanyaan ini di netizen itu sangat wajar, dan untuk pihak kepolisian perlu menjadi analisa ini sebagai bahan analisa yang harus dikaji lagi, karena ini akan menjadi faktor-faktor pemicunya atau bahkan untuk mencari tahu siapa saja yang terlibat. Nah, saya rasa ini sebuah kejadian yang memang jika ini pembunuhan, ini adalah tidak mungkin dilakukan oleh satu atau dua orang saja atau satu orang saja. Ini akan sangat mungkin ada yang namanya kerjasama dari satu dan lainnya. Orang pegang HP, oleh karenanya memang jadi sangat penting untuk memastikan alat komunikasi itu, karena kan memang ada satu peristiwa misalnya kenapa kok orang-orang itu berada di situ, ngecek dan sebagainya, karena kan dihubungin, kan gitu toh, dihubungin sama pihak keluarga. Nah, ketika susah dihubungi dan sebagainya karena memang nggak bisa dihubungi, nah kan nggak bisa dihubungi berarti ada apa dengan HP ya, makanya dia nggak punya HP, nggak mungkin kayaknya zaman sekarang, nah, makanya HP-nya akan kita cek. Subhanallah teman-teman, begitu singkat hidup ini. Kita bisa tertawa hari ini, tapi besok siapa tahu kita yang dipanggil duluan. Kematian diplomat muda ini bukan cuma berita, tapi teguran dari Allah untuk kita semua. Bahwa jabatan, prestasi, usia muda, semuanya nggak jadi jaminan. Yang pasti cuma satu, kematian akan datang dan kita nggak akan bisa lari. Sebagai Cak Mojib, saya pribadi merasa sangat sedih, sekaligus tertampar dan juga syok. Kok bisa tega membunuh orang nggak bersalah? Terus hukum di Indonesia ini gimana? Kok lama prosesnya? Kita sama-sama berdoa ya guys, semoga kasusnya bisa segera selesai, amin. Jadi yuk ambil pelajaran dari kejadian ini dan jangan cuma jadi penonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.